Hi everyone, back again with me dan masih di topik tentang pembelajaran ya. Jadi saya perhatikan di tahun 2025 ini memang banyak banget ya skill yang bisa kita pelajari. Kenapa begitu? Ya karena skill-skill ini akan membantu kita untuk menopang kehidupan profesionalitas kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih caranya kita buat belajar skill itu? Ya tentu dengan proses belajar ya, yang dimana memerlukan cukup banyak proses untuk menguasai satu skill. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari kita lebih berfokus pada goalnya aja nih. Nah, seumpama, saya ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik ya. Jadi kamu harus menguasai yang namanya speaking skills. Nah, kebanyakan dari kita, khususnya buat murid-murid saya, itu hanya berfokus pada hasilnya aja, atau goal oriented. Jadi mereka cuma memikirkan, saya bisa speaking nih sekarang, tanpa melakukan apapun. Nah, jadi pikiran itu cuma jadi khayalan aja ya, atau angan-angan doang gitu. Nah, biar nggak jadi angan-angan doang, you have to do something to achieve that goal. Jadi kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai goal yang kamu inginkan tadi. Ya, jadi caranya dengan membuat sebuah sistem, guys. Sehingga sistem itu nanti akan membantu kamu mencapai goal yang kamu inginkan. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat sebuah sistem, ya, jadi beralih dari goal oriented menjadi menjalankan sebuah sistem. So, check it out, guys. Ya, yang pertama adalah shifting dari goal oriented menjadi menjalankan sebuah sistem ya. Jadi gampangnya seperti itu. Beralih dari yang awalnya kita cuma berpikir goals-nya aja. Nah, sekarang kita coba untuk membangun sebuah sistem. Lanjut gimana caranya? Ya, cara membuat sebuah sistem ya simple aja guys. Coba kalian buat step-step atau langkah-langkah kecil yang dimana langkah-langkah ini akan menunjang kamu untuk mencapai goal kamu. Oke, kita ambil sebuah contoh deh. Kalau seumpama kamu ingin pergi ke gym gitu ya, saya pengen membentuk badan yang bagus, saya pengen menjadi orang yang lean atau orang yang bodinya bagus gitu ya. Jadi daripada kalian mikir doang, nggak ngelakuin apa-apa, lebih baik kalian membuat sebuah sistem untuk membantu kalian dalam mencapai goals tadi. Ya, sistemnya bisa berupa kamu bisa pergi ke gym setiap hari, for example, atau memakan makanan yang sehat. Jadi kalian konsisten melakukan ini, melakukan sistem ini, sehingga nanti sedikit demi sedikit tujuan kalian akan tercapai, guys. Nah, kurang lebih begitu ya idenya dari beralih ya, dari goal oriented menjadi system oriented. Kalian berubah menjadi orang yang menjalankan sebuah sistem. Nah, sistem tadi ibarat kita menaiki tangga, guys. Jadi sedikit demi sedikit nanti setiap step yang kita lakukan itu membantu kita mencapai goals yang ingin kita tuju. Nah, hal yang sama juga bisa kamu terapin nih kalau kamu lagi belajar, khususnya ya dalam konteks kita itu adalah belajar speaking skills atau berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kamu juga bisa melakukan sistem ini setiap hari seumpama kamu ingin mempelajari speaking skill atau berkomunikasi ini. Nah, kamu buat tuh sistemnya. Yang dimana sistem ini nanti akan membantu kamu untuk bisa berkomunikasi. Seumpama ya, kamu belajar vocabulary dulu, kemudian kamu belajar bagaimana cara menggunakan vocabulary itu, dan begitu seterusnya. Dengan menjalankan sistem, sedikit demi sedikit, kamu akan terbantu untuk mencapai goals kamu. Oke, tadi goals-nya udah ya, atau membuat sistemnya juga sudah yang membantu kita mencapai goals itu. Nah, selanjutnya itu yang poin kedua adalah mencoba 90 days challenge. Nah, 90 hari itu merupakan hari yang cukup ideal, guys. Jadi, 90 hari itu nggak terlalu lama, nggak juga terlalu singkat. Nah, waktu 90 hari atau kurang lebih 3 bulan ya, kamu masih dalam track ya, termotivasi untuk belajar. Nah, kalau 3 bulan itu, jadi kita masih semangat, guys. Sehingga saat belajar, motivasi kita masih tinggi, maka semangat kita juga tinggi untuk belajar. Dan kita juga masih asik aja ya belajarnya, gitu, guys.
Selain itu, 90 hari atau 3 bulan ini juga tidak terlalu singkat untuk melihat hasil belajar kamu gitu. Jadi setelah belajar sekian bulan atau 3 bulan ini, kamu bisa melihat result dari pembelajaran kamu. Oke, let's take an example. Kalian belajar speaking skills. Jadi yang pertama, kalian bisa mempelajari bagaimana kalian itu memperkenalkan diri atau introduction yourself menggunakan bahasa Inggris. How you introduce yourself to the others. Kemudian kalian buat sistemnya, guys. Nah, ini korelasinya ke sana ya. Jadi kalian buat sistem seumpama di bulan pertama kalian belajar tentang vocabulary-nya. How to introduce yourself, perlunya ngomong apa aja, seperti Hi, I am, atau I live in, my hobbies are, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian di bulan kedua nih, kalian bisa memulai merangkai kata-kata. Setelah cukup punya banyak vocabulary ya, kalian mulai merangkai kata-kata menggunakan vocabulary yang sudah kalian pelajari. Seumpama, I am Wirama, I live in Bali. Seumpama. Dan begitu seterusnya. Nah, pada bulan ketiga, kalian mulai introducing yourself itu dengan cukup lancar. Itu bahkan kalian bisa membuat challenge untuk introducing other person ya, dan begitu seterusnya. Sehingga nanti setelah 3 bulan, kalian bisa lihat result kalian. Itu apakah kalian sudah bisa untuk introducing yourself, introducing other person, dan lain sebagainya. So, 90 days challenge. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang weekly atau daily task. Ya. Kenapa weekly atau daily task? Ya, seperti tadi ya, sistem tadi. Dalam membuat sebuah sistem, kamu juga harus memperhatikan detail-detail kecil. Karena dari detail ini, itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar, guys. Let's say, setiap hari kamu menghafalkan atau mempelajari 5 vocabulary deh. Nah, detail kecil ini atau daily task tadi yang saya sebut, ini sangat berpengaruh nantinya. Imagine, kamu belajar 5 vocabulary setiap hari. Dalam 10 hari, kamu sudah mempelajari 50 vocabularies. Dan begitu seterusnya, kelipatan ya. Sehingga sistem ini akan membantu kamu jika kamu bisa mengerjakan daily task, kemudian weekly task dengan baik, sehingga kamu bisa mencapai goals yang ingin kamu tuju. Nah, hal ini juga berkaitan dengan weekly reflection atau refleksi setiap minggu. Jadi setelah kalian menjalankan sistem tadi ya, daily task-nya jalan, kemudian apa yang harus kamu pelajari juga jalan, semuanya jalan gitu. Jadi kalian juga jangan lupa untuk melakukan refleksi, guys. Ya, refleksi, karena refleksi itu penting banget adanya. Jadi dengan melakukan refleksi, kamu jadi tahu nih, oh kira-kira aku kurangnya di mana ya? Atau seumpama nih, kalian perlu tambahan lagi karena menurut kalian itu sudah gampang gitu ya. Jadi bisa kalian tambahin lagi exercise-nya. So, kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat sistem saat kamu belajar sesuatu. Ya, sebenarnya sistem ini bisa kamu terapkan ya saat kamu belajar apapun, gak cuma tentang speaking skills. Kalau kamu juga pengen belajar skill lain seperti desain, ya kalian juga bisa mengaplikasikan hal yang sama gitu ya. Jadi membuat sistem dulu. Jadi sistem ini sangat penting karena banyak orang yang terlalu fokus kepada goals-nya, sehingga melupakan bagaimana pentingnya sebuah sistem untuk membantu goals itu. Nah, kalau kita goals-nya terlalu besar, kita nggak tahu how to achieve that goal, maka motivasi kita juga hilang. That's why, membuat sistem yang tepat itu akan membantu progres kamu dengan sangat baik, guys. So, thank you for watching. Semoga ini bisa membantu kalian ya, dan jangan lupa ceritakan kisah seru kalian saat kalian belajar dan mencoba menerapkan sistem ini. Ya, jangan lupa berikan like, comment, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, ke kolom komentar aja guys ya. So, thank you so much. See you in the next video guys. Bye-bye.